Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Heri Setiabudi sebagai moderator, Suseli Angelina Cahyani sebagai pemateri pertama, Ayu Kurin sebagai pemateri kedua, dan Nahda Ena Nabila Ramadhani sebagai pemateri ketiga. Kami di sini akan menjelaskan tentang farmakognosi enzim streptokinase dan bromelin. Materi pertama akan disampaikan oleh Suseli Angelina Cahyani. Dipersilahkan. Memasuki materi yang pertama, yaitu identifikasi dari enzim bromelin. Bromelin adalah enzim protolitik yang terutama terdapat pada tanaman nanas. Biasanya tersedia sebagai bubuk amorf berwarna tidak berbau, memiliki kelarutan yang buruk dalam air dan organik pelarut. Hal ini sebagian besar diindikasikan dalam penyembuhan dan pengobatan edema yang disebabkan karena cedera atau operasi dan peradangan pada jaringan lunak yang akut. Next. Yang kedua ada sumber dari bromelin. Bromelin merupakan enzim yang berasal dari tumbuhan keluarga Bromeliaceae dan beberapa penelitian menyatakan bahwa kandungan bromelin terdapat banyak pada tumbuhan nanas. Next. Manfaat dari bromelin. Peran dalam pembedahan sebagai analgesik. Pemberian bromelin sebelum operasi dapat mengurangi jumlah hari untuk penghilangan rasa sakit secara total dan peradangan pasca operasi. Pengujian menunjukkan bahwa bromelin mungkin efektif dalam mengurangi pembengkakan, memar, dan nyeri pada wanita yang mengalami episiotomi. Saat ini, bromelin digunakan untuk mengobati peradangan aktif dan cedera akut pada olahraga. Selanjutnya, ada aktivitas dari bromelin. Banyaknya kegunaan bromelin baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengempuk daging dan dalam bidang kesehatan memunculkan berbagai penelitian terhadap aktivitas bromelin, di antaranya yaitu yang pertama ada antiinflamasi, kedua ada anti kanker, ketiga ada antibakteri, dan yang terakhir ada anti jamur. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Kurin. Antiinflamasi. Bromelin dapat menurunkan regulasi tingkat ekspresi siklokinase 2 atau COX-2 dan prostaglandin E2 atau PGE2 dalam sel mikroglia, murin, dan garis sel leukemia monositik manusia. Bromelin pula mengaktifkan mediator inflamasi termasuk interleukin, IL-1 beta, dan IL-6, interferon, INF atau gamma, dan tumor nekrosis faktor TNF atau alfa dalam makrofag tikus dan sel monokuler darah perifer manusia. Dengan demikian, bromelin menurunkan sebagian besar mediator inflamasi dan telah menunjukkan peran yang signifikan sebagai agen antiinflamasi. Yang kedua, anti kanker. Bromelin telah terbukti secara selektif mengindukasi apoptosis dalam sel tumor oleh peningkatan regulasi ekspresi P53 dan inisiasi jalur apoptosis mitokondria melalui peningkatan ekspresi BAK dan pelepasan sitokrom C.
Selain itu, bromelain menurunkan aktivitas regulasi kelangsungan hidup sel, sehingga memicu apoptosis sel yang telah mati pada tumor. Yang ketiga, antibakteri. Suplementasi bromelain melindungi hewan terhadap diare yang disebabkan oleh enteroksis bakteri dan dari Escherichia coli dan Vibrio cholera. Bromelain bertindak sebagai antiadesi dengan memodifikasi situs reseptor dan mempengaruhi jalur sinyal sekresi usus. Yang keempat, anti jamur. Bromelain sebagai anti jamur bertindak dengan menstimulasi fagositosis dan menghambat semburan pernafasan Candida albicans carica diinkubasi dengan tripsin secara in vitro. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nada. Kadar protein enzim bromelain. Penentuan kadar protein enzim bromelain dilakukan dengan menggunakan metode Braford dan gelatin sebagai standar. Kadar protein enzim bromelain dapat amonium sulfat tertinggi pada penambahan amonium sulfat 60%, yaitu sebanyak 0,039. Pengaruh pH terhadap aktivitas enzim bromelain. Aktivitas enzim sangat dipengaruhi oleh pH medium. pH saat aktivitas enzim maksimum adalah pH optimum. Menurut Nielsen et al., pH optimum merupakan pH saat gugus pemberi dan penerima proton yang berperan penting pada sisi katalitik enzim atau pada sisi pengikat substrat berada dalam tingkat ionisasi yang diinginkan, sehingga substrat lebih mudah berinteraksi dengan sisi katalitik enzim. Streptokinase. Streptokinase merupakan protein yang diproduksi oleh berbagai strain Streptococcus beta hemolitik yang memiliki massa molar 47 kDa dan terdiri dari 414 residu asam amino. Streptokinase menunjukkan aktivitas maksimum pada pH sekitar 7,5 dan pH isoelektriknya adalah 4,7. Protein ini merupakan polipeptida rantai tunggal yang bergabung dengan proaktivator plasminogen. Mekanisme kerja streptokinase sebagai agen fibrinolitik adalah dengan mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin. Plasmin sendiri memiliki aktivitas sebagai penghancur fibrin yang merupakan protein penggumpal darah. Produksi streptokinase. Produksi streptokinase sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam jumlah banyak demi memenuhi kebutuhan pasar. Salah satu cara efektif produksi streptokinase adalah dengan teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan memainkan peran penting dalam meningkatkan kondisi kesehatan manusia. Teknologi DNA rekombinan meliputi pengubahan bahan genetik di luar organisme untuk memperoleh karakteristik yang ditingkatkan dan diinginkan. Teknologi DNA rekombinan meliputi penggabungan bersama DNA molekul dari dua spesies kemudian dimasukkan ke dalam organisme inang untuk menghasilkan kombinasi genetik. Teknologi ini melibatkan penyisipan fragmen DNA dari berbagai sumber yang memiliki urutan gen yang diinginkan melalui vektor yang sesuai ke dalam sel inang yang kompeten. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ferry. Hasil penelusuran produksi streptokinase dengan teknologi rekombinan DNA meliputi 1. Goyal et al. Pada tahun 2009 melakukan produksi rekombinan DNA dengan bakteri asal Streptococcus equisimilis. Vektor yang digunakan adalah PET23D dengan tipe plasmid untuk ekspresi. Promotor yang digunakan promotor AMPR
T7, tingkat ekspresi tinggi, dan resisten terhadap ampicillin. Sel inang yang digunakan adalah Escherichia coli, BL21, atau DE3, dan media Luria bertani, atau LB, dan media sintetik. Kuantifikasi dilakukan dengan metode Bradford dan analisis densitometrik dari pita streptokinase. Uji protein Bradford digunakan untuk mengukur konsentrasi total protein dalam sampel. Next. Prinsip uji ini adalah bahwa pengikatan molekul protein dengan pewarna Kumasi dalam kondisi asam menghasilkan perubahan warna dari coklat menjadi biru. Metode Bradford mengukur keberadaan residu asam amino basa, arginin, lisin, dan histidin yang berkontribusi terhadap pembentukan kompleks pewarna protein. Analisis densitometri merupakan pengukuran kuantitatif kerapatan optis pada bahan yang peka terhadap cahaya, seperti kertas foto atau film fotografi, akibat paparan cahaya. Pada hasil yang didapatkan ekspresi streptokinase 47KDA pada medium LB, konsentrasi dan hasil spesifik SK adalah 80 mg per liter dan 74 mg per gram. Dan nilai streptokinase dalam media sintetis adalah 74 mg per liter dan 68,5 mg per gram. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.